Salah satunya adalah tahapan dari merancang matra. Nah, matra sendiri itu apa sih gitu? Kalau kita lihat di KBBI, ya matra itu ada beberapa pengertian. Salah satunya adalah dimensi, karena ada ukuran tinggi, panjang, atau lebar. Ada juga yang pengertiannya matra itu seperti irama dalam musik, karena memang sebetulnya nanti ketika teman-teman mendesain matra gitu atau mendesain dimensi, itu juga ada iramanya gitu. Jadi ini semuanya berkaitan ya. Ada juga di istilah sastra itu bagan yang dipakai dalam penyusunan baris sajak, berhubungan dengan jumlah panjang, tekanan suku kata. Jadi intinya matra itu adalah satu dimensi di mana nanti ketika kita udah ngomongin dimensi itu pasti di dalam ketika kita mendesain itu kita menggunakan tekanan irama. Jadi nggak hanya sekedar kita cuma gambar kosongan nggak ada jiwanya gitu ya. Jadi kita sebagai seorang arsitek itu kan separuh seniman, separuh teknisian gitu. Jadi itu yang perlu teman-teman seimbangkan. Nah, kita belajar menjadi senimannya dulu gitu ya di semester 1. Nah, desain matra itu sendiri merupakan tata rupa. Desain matra itu adalah pengorganisasian atau penyusunan elemen-elemen visual seperti titik, garis, warna, ruang, dan tekstur menjadi satu kesatuan yang harmonis. Gitu. Jadi teman-teman nggak bisa kalau misalnya mendesain bangunan yang lebih tinggi atau lebih advance gitu ya. Tapi kalau skill menyusun atau mengorganisasi elemen-elemen visualnya itu belum jalan dulu gitu. Nah, otomatis ini yang nanti teman-teman latih di PA1. Jadi gimana sih caranya merangkai, menyusun, kemudian menata, ini semua tuh menjadi bentuk yang harmonis dan estetis. Gitu. Nah, ini adalah salah satu contoh desain matra yang akan nanti kita jalankan di PA1 ya. Ada 2 dimensi dan juga 3 dimensi. Nah, desain matra ini juga diartikan sebagai hasil angan-angan dalam bentuk 2 dimensi, dwimatra, ataupun trimatra, 3 dimensi, yang harus mempunyai nilai keindahan yang disebut juga ilmu tata rupa. Jadi nggak hanya asal gitu. Kalau misalkan gambar aja, misalkan gambar kita doodling biasa gitu, terus kemudian kita udah menganggap itu dwimatra. Belum ya. Jadi harus punya nilai keindahan yang sesuai dengan kaidah ilmu tata rupa. Ini yang paling penting. Kalau teman-teman bisa lihat gambar di sebelah saya ini, kira-kira gambar ini merepresentasikan apa? Coba diketik di kolom chat, kira-kira apa ini? Kalau gambarnya kayak gini nih, artinya apa sih sebenarnya? Ayo, kalau tebakannya benar, saya kasih OVO 100.000. Oh Mbak, bukan. Ayo, bukan. Ayo, apa? Oh, bukan. Lubang hitam, bukan. Ayo, apa? Kalau benar saya kasih OVO 100.000. Nyusun, ya, elemental bukan. Ayo, ayo apa kira-kira gambar ini? Bukan. No, bukan. Kok saya yakin ya mau ngasih 100.000 karena saya yakin nggak bisa jawab sih sebenarnya. Ayo, kira-kira apa ini? Bukan juga. No, bukan. 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 Oke. 10 detik lagi saya tutup ya pertanyaannya. Bukan. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ya, nyerah ya. Oke. Saya kasih tahu berarti sekarang. Oke. Jadi gambar ini sebenarnya itu adalah cublak suweng. Pernah tahu permainan tradisional namanya cublak suweng? Ya, itu. Gambar ini tuh merepresentasikan itu. Kalian kan langsung mikir,
dari mana gitu, jumlah suungnya tuh dari mana, orang itu bentuknya ada apa kayak birunya, terus ada airnya, terus ada ini dan segala macamnya. Nah, berpikir seperti ini nanti akan kita coba untuk latih bersama di PA1 gitu ya. Nanti silakan didiskusikan masing-masing. Kira-kira mana sih yang merepresentasikan jumlah suung? Salah satunya nih saya kasih clue ya, kalau di gambar ini adalah adanya rotasi seperti ini. Nah ini, kan kalau jumlah suung itu kita kan kayak giniin gitu loh. Nah itu juga. Jadi hal-hal seperti itu nanti sense-nya yang akan kita latih ya di PA1. Nah ini adalah beberapa hasil atau kira-kira nanti teman-teman akan membuat ini gitu di UTS terutama ya, yang nilainya harusnya paling bagus gitu. Ini adalah macam-macam Dwi Matra, atau mungkin nanti kalau di DKV atau di interior ya biasanya itu bilangnya Nirmana gitu. Sama. Ini adalah referensi utama yang tadi saya sampaikan ya. Jadi ada yang namanya buku Lucius Wong. Ini nanti yang akan sering kita pakai buku ini. Yang yang minggu pertama sampai minggu ke-8 itu kita pakai buku yang pertama, yang two dimensional design. Jadi beberapa asas merancang Dwi Matra. Nah, ini buku yang sebelah kiri. Nah, nanti di habis UTS teman-teman pakai buku yang sebelah kanan. Nah, buku ini tipis kok. Sangat apa ya? Sangat murah sebenarnya. Nah, ini segini bukunya. Loh, tipis banget. Jadi anak arsitektur tuh enak, bukunya nggak tebel-tebel, nggak kayak anak kedokteran ya. Nah ini nanti juga salah satu hasil yang akan kita harapkan juga ya, jadi ada seni instalasi dan juga Trimatra gitu. Ini beberapa punya teman-teman BINUS, ini saya coba tampilkan di sini. Nah ini kalau sebelum pandemi itu kita seru banget sih. Jadi di lobby FAD di bawah itu kita bikin pameran gitu. Malah kalau teman-teman di kafe jauh lebih seru lagi pamerannya, bisa beberapa angkatan sekaligus seperti itu. Keren banget sih. Kita pengennya kita ke depan seperti itu. Ini salah satu karya instalasi dari teman-teman BINUS juga. Ini. Nah ini juga. Jadi kita itu sense untuk mendesainnya itu yang akan lebih banyak kita explore ya di PA1. Jadi kita nggak langsung, sekali lagi kita nggak langsung bikin bangunan atau bikin rumah atau bikin arsitektur gitu, walaupun namanya perancangan arsitektur. Jadi kita belajar dulu olah rasanya seperti apa sih gitu, karena kita butuh jembatan gitu untuk melatih estetika itu sendiri. Karena biasanya kalau udah kena SD, SMP, SMA, nah momen-momen ketika TK dan SD di mana imajinasi kita tuh begitu tinggi, begitu liar, begitu sangat apa ya, ibaratnya kalau orang naik kursi aja tuh bisa berasa naik kapal atau naik perahu gitu. Nah itu kan kemudian hilang karena teman-teman diberikan banyak sekali materi-materi yang bersifat saintifik dan juga logis gitu. Jadi akhirnya imajinasi dan daya kreasinya biasanya agak sedikit terpendam begitu. Ini adalah alat yang dibutuhkan ya. Jadi nanti mulai minggu ini silakan teman-teman langsung cari. Kalau memang belum di kota saya nggak jual Bu, silakan ke marketplace ya. Jadi segera. Jadi minggu depan itu sudah tidak ada lagi teman-teman yang bertanya tugasnya pakai alat apa ya atau pakai alat apa yang ini. Terus kalau pas nanti bikin market nanti bahan saya belum datang atau apa. Jadi tolong dipersiapkan dari sekarang ya. Ini minimal yang teman-teman harus siapkan untuk sampai pertengahan semester. Dan dipakai juga sampai akhir semester sebenarnya. Jadi mulai dari cat air, kemudian pensil warna, beberapa jenis pensil, ya jadi mulai dari H sampai kemudian B6B. Jadi pensil H itu digunakan untuk menandai gitu ya. Jadi gambarnya nanti nebelinnya pakai pensil yang B.
gitu. Kemudian drawing pen, saran saya drawing pen itu teman-teman beli yang selalu 2 tingkat di atasnya. Jadi misalnya teman-teman memutuskan beli yang 0,1, berarti teman-teman beli 0,3 dan 0,5, kalau bisa 0,7 juga gitu. Kalau memang memutuskan yang langsung 0,05 berarti beli 0,05, 0,2, 0,4, 0,6 gitu. Karena dalam menggambar itu kita butuh dimensi ya. Jadi nggak bisa cuman pokoknya satu aja, yang 0,2 aja gitu. Nanti pasti gambarnya bakal flat gitu. Jadi saya sarankan untuk enggak kayak gitu ya. Kemudian yang terakhir ini ada cat poster. Saya sarankan cat posternya juga cat poster yang kualitasnya baik ya. Jadi nggak harus yang warnanya sangat vibrant banyak banget, nggak perlu. Jadi teman-teman sebenarnya hanya perlu 3 warna gitu. Karena 3 warna ini udah bisa jadi warna macam-macam. Jadi merah, biru, dan juga kuning. Kalau perlu tambahan berarti hitam dan putih. Udah itu paling minimal yang teman-teman perlu siapkan gitu untuk perkuliahan ini. Paling minimal ya. Jadi kalau mau lebih monggo aja, nggak apa-apa gitu. Nah, selanjutnya untuk kertasnya atau medianya, kemarin sempat juga ada yang tanya ke saya, kira-kira tebalnya berapa ya Bu? Berapa GSM gitu. Untuk GSM-nya saya sarankan yang agak tebal ya, jadi sekitar 100-150 lah. 100 itu masih ketipisan sih, 150 sampai ya 180 gitu. Biasanya kalau sketchbook yang seperti ini, yang sobekan atas itu biasanya. Nah, sobekan atas itu biasanya sekitar 150 GSM gitu untuk digunakan. Jadi jangan sampai terus yang HVS yang cuma 70 gram kayak kertas print-printan itu nanti ketika dicat nah hasilnya blobor semua, terus malah jadi nilainya jadi C gitu. Jadi nggak bagus. Nah, untuk nanti di apa itu namanya di Trimatra itu nanti akan kita informasikan lebih lanjut lagi. Jadi bahan-bahannya seperti lidi atau apapun itu nanti akan kita informasikan kembali nanti setelah UTS gitu. Jadi ini yang minimal bekal untuk teman-teman sampai di sampai di minggu ke-8 ya. Jadi silakan dipersiapkan gitu. Nah, sebelum saya masuk ke tahap 1 atau tugas studio kita hari ini, apa ada yang mau ditanyakan dulu untuk pengantar kita di pagi ini? Ada? Atau sudah nggak sabar pengen ngerjakan tugasnya? Gimana? Sepertinya sudah, saya melihat wajah-wajahnya sudah, aduh aku pengen segera menggambar gitu. Nanti kita lihat nanti apa antusiasnya sampai minggu terakhir gitu. Apakah masih sama ya? Oh ya, saya juga mau menyampaikan ya, ini mungkin akan sedikit kaget tuh ya teman-teman dengan apa pace dari perancangan arsitektur. Jadi saya harapkan teman-teman jika ada kendala atau ada apapun, teman-teman bisa kontak langsung ke dosen kelas masing-masing. Kalau memang sudah dibagi dosen walinya, bisa nanya-nanya atau bisa curhat ke dosen walinya ya. Karena saya merasa sendiri kalau semester 1 itu adalah semester yang paling rawan ya, paling krusial. Jadi kayak kaget dengan culture, beda di SMA dengan kuliah gitu segala macam. Dan jika teman-teman butuh orang untuk mendengarkan, teman-teman bisa ke dosennya masing-masing seperti itu. Contoh merek cat poster yang bagus, kalau saya ya, saya lebih suka Sakura gitu. Kalau saya, ya kan nanyanya saya ya. Kalau yang bagus Sakura bagus, Pentel juga bagus. Kemudian tapi beberapa teman-teman ada juga yang pakai cat aga poster ya. Tapi kalau saya pribadi kurang rekomen gitu. Tapi kalau teman-teman merasa itu tidak mengurangi kualitas gambar teman-teman, nggak apa-apa. Tapi tentu saya menyarankan yang terbaik itu ya Sakura pastinya gitu. Kalau untuk pensil warna ya minimal Faber-Castell, Pentel banyak banget kok pensil warna yang bagus. Jadi teman-teman jangan sampai ini ya, maksudnya gini. Ini kan ini kan studio perancangan gitu. Teman-teman memang harus punya effort yang lebih gitu. Termasuk juga alat-alat yang teman-teman gunakan gitu loh.
Jadi ibaratnya tuh kalau mau bikin gambar pakai komputer Pentium 3 gitu, Core 2 Duo sama mungkin yang sudah i7 itu kan beda gitu. Tapi ada juga sih yang mungkin skillnya bagus, mau pakai barang yang mungkin nggak terlalu bagus, jadinya bagus ya bisa gitu. Cuman saya sarankan, saya selalu memberikan saran yang bagus yang mana gitu ya. Oke, ada lagi mungkin yang mau tanya, kalau sungkan mau ngomong di kolom chat aja nggak apa-apa. Oh, ada. Izin bertanya, cat air dan pensil warna itu opsional apa harus menguasai keduanya? Sebenarnya begini ya, jadi apa skill yang nanti teman-teman dapatkan atau teman-teman asah di PA1 maupun di komunikasi arsitektur itu akan berguna sampai minimal sampai semester 3 gitu. Karena nanti teman-teman harus mempresentasikan desain teman-teman untuk mengerjakan itu. Tapi untuk PA1 tugas UTS-nya adalah cat poster. Dan jadi utamanya adalah cat poster gitu. Nah, cat air itu juga akan berguna buat teman-teman ketika nanti di PA-PA selanjutnya dan butuh untuk menyelesaikan desain gitu. Jadi kan perlu diwarnain tuh. Nah, ada juga beberapa teman-teman yang lebih suka pakai Copic, tapi Copic itu buat saya mahal, mahal banget gitu. Akan lebih murah kalau cat air, atau lebih enak lagi teman-teman bisa menguasai dua-duanya. Gitu. Jadi oh kalau pas gini pakai cat poster, kalau pas gini pakai cat air gitu. Ini adalah momen teman-teman buat belajar semuanya. Jadi nanti di semester 2, semester 3 itu teman-teman sudah paham, oh aku lebih bisa pakai yang ini gitu. Berarti silakan pakai yang itu. Tapi di semester 1 ini nanti kita akan pelajari semuanya. Gitu. Ini ada lagi, Permisi Ibu, saya izin bertanya, kalau alat warnanya pakai pensil warna watercolor, apakah harus di finishing dengan air, ataukah boleh tidak? Nah, ini nanti brief tugas masing-masing itu nanti akan ada disampaikan oleh pemateri atau Bapak Ibu dosen di minggu-minggu selanjutnya ya. Tapi saya sendiri merasakan perbedaan antara pensil warna yang watercolor dan juga yang standar atau yang biasa gitu. Jadi kalau memang watercolor emang harus di finishing dengan air sih sebenarnya. Jadi dia tuh soalnya kayak gerenjel gitu loh di kertas gambarnya. Jadi dia akan jauh lebih tebal gitu dibandingkan pensil warna yang biasa gitu. Nah, nanti untuk tekniknya ataupun teknisnya, nanti silakan didiskusikan dengan dosen pembimbing atau dosen kelas masing-masing ya. Jadi, Bapak Ibu dosen nanti yang akan lebih mengarahkan terkait dengan teknis gitu. Tapi nanti dilihat brief tugasnya ya. Kalau brief tugasnya cat poster ya jangan pakai pensil warna gitu. Jadi harus sesuai dengan brief tugas. Izin bertanya, Bu, rekomendasi kuas dan ukurannya. Nah, kuas dan ukuran ini saran saya, Anda punya beberapa juga. Sebenarnya prinsipnya sama ya dengan drawing pen. Jadi pilih yang 2 nomor di atasnya. Jadi kalau Anda sudah punya yang paling kecil untuk melukis yang detail, berarti Anda harus punya 2 nomor di atasnya lagi, terus 2 nomor di atasnya lagi, 2 nomor lagi di atasnya. Nah, nanti kalau teman-teman perlu mewarnai bidang yang besar, jadi kan teman-teman kan kertasnya A3 tuh. Kalau pakai kuas yang nomor 2 kan nggak mungkin, pasti lama dan pewarnaannya itu jadi jelek banget gitu loh. Karena kan harus apa ya, kelihatan nggak rapi. Nah, itu teman-teman harus punya beberapa jenis kuas yang lebih besar untuk mewarnai bidang yang lebih besar. Nah, saran saya miliki kuas yang ujungnya runcing dan ujungnya rectangle ya, trapeze gitu. Jadi yang trapeze itu biasanya lebih enak dipakai di cat poster. Kalau yang ujungnya runcing itu biasanya di cat air. Tapi nggak menutup kemungkinan untuk bisa dikombinasikan di dua media itu. Gitu. Jadi yang penting teman-teman punya minimal 5 atau 6 kuas lah dengan nomor yang berbeda-beda. Jadi kalau pos nomor 1 berarti sama 3, 7, jadi kayak bilangan apa kelipatannya ininya. Jadi kalau ganjil ya ganjil, genap yang genap itu. Karena itu berguna untuk mewarnai detail seperti itu. Nah, ada lagi mungkin teman-teman yang mau ditanyain? Apa-apa ditulis di kolom chat.
Mesti izin bertanya, untuk sketchbook apakah ada spesifiknya atau boleh bebas ya Bu? Jadi ada jilid spiralnya begitu apa boleh? Sebenarnya untuk sketchbook sebenarnya boleh sih yang ada jilid spiralnya, cuman jadinya kan kesannya nggak rapi ya. Gitu. Jadi di atasnya tuh kayak apa ya? Agak, kalaupun mau dicopot itu kelihatan kurang rapi gitu. Jadi mungkin saya ada beberapa contoh sih ini, sorry. Nah kayak gini. Nah ini salah satu punya teman-teman 2019 ya kalau nggak salah. Nah, kalau kita pakai sketchbook yang atasnya dipotong, kita potong sobek atas itu lebih rapi kesannya dibandingkan yang mungkin jilid spiral. Dan juga jilid spiral tuh menurut saya sih jauh lebih mahal ya. Jadi teman-teman nggak harus juga pakai sketchbook yang sobek atas. Jika misalkan di daerah teman-teman itu ada tempat pemotongan kertas. Nah, saya biasanya gitu. Jadi karena saya bukan termasuk mahasiswa yang sangat-sangat sugih di zamannya gitu. Jadi biasanya saya tuh ke tempat pemotongan kertas, saya beli kertas yang mungkin 150 GSM untuk dipotong A3 gitu. Itu akan jauh lebih murah. Kalau memang mencari murah ya. Tapi coba dilihat juga jenis kertasnya. Karena jenis kertas kalau di tempat pemotongan kertas itu kan macam-macam gitu. Silakan cari yang teksturnya hampir sama dengan sketchbook gitu. Jadi nggak apa ya, jangan apa nanti, aduh kok mahal ya, aduh ini enggak. Jadi sebenarnya teman-teman bisa memanage sendiri kira-kira. Oh kalau aku kertas bisa murah ya udahlah aku ini aja gitu. Terus untuk pewarnaan aku beli yang Sakura misalkan. Jadi silahkan di manage sendiri dirinya. Supaya yang penting hasilnya maksimal ya nanti. Jadi jangan sampai ada kendala soal gambarnya bagus gitu, tapi ternyata karena alat pewarnaan yang enggak pas jadinya kurang maksimal gitu kan, sayang banget gitu, nanti nilainya jadi kurang maksimal juga jadinya tuh. Oke, ada yang mau ditanyain lagi kira-kira terkait dengan mungkin alat atau mungkin materi atau apapun gitu? Ada? Oke, Evan monggo. Permisi Bu Virus, saya mau bertanya. Saya Evan Ahnaf dari dari kelas perancangan arsitektur D. Itu kan tadi Bu Virus kan jelaskan kalau perkuliahan di perancangan arsitektur itu kan setiap hari Selasa mulai dari jam 8 sampai jam 4 sore ya. Terus setiap sore itu ngumpulin tugas. Nah, kalau semisal ada absen atau berhalangan hadir itu gimana Bu pengumpulan tugasnya? Terus ngaruh ke nilai apa enggak? Terima kasih Bu. Ya, terima kasih pertanyaannya Evan. Ya, pertanyaan cukup ini juga ya terkait dengan sistem perkuliahan. Jadi teman-teman kan sudah ada dosen kelas masing-masing ya. Jadi teman-teman bisa mengkomunikasikan sendiri dengan dosen tersebut. Tapi biasanya kalau deadline itu kita tidak ada toleransi. Tapi misalkan ada hal-hal yang terkait dengan kemaslahatan, nah itu beda lagi gitu. Jadi silakan nanti langsung untuk izinnya ke dosen kelas masing-masing ya, dan disertai alasan kalau memang sakit berarti mungkin ada surat dokternya gitu. Terus kemudian apa itu namanya, kalau memang ada berhalangan apa, ada kegiatan apa yang memang misalkan ikut kompetisi nasional atau internasional harus ke sana. Nah, itu nanti silakan dikoordinasikan dengan dosen kelas masing-masing. Karena setiap dosen kelas akan memiliki kebijakan terkait dengan situasi dan kondisi teman-teman gitu. Jadi tenang aja, nanti bisa langsung koordinasi dengan dosen kelasnya masing-masing. Kayak gitu ya, Evan. Ya, siap Bu, makasih. Oke, sama-sama. Nah, ini ada lagi pertanyaan dari Violeta. Permisi bagi Bu, untuk durasi pengumpulan alatnya sampai kapan ya Bu, sebelum tugas dimulai? Nah, saya sarankan dalam waktu seminggu 2 minggu ini teman-teman sudah punya alatnya semua. Ya walaupun belum semua, misalkan dicicil, oh aku beli ini dulu, beli ini. Tapi kalau bisa dalam waktu seminggu ini, 2 minggu ini itu teman-teman sudah paling enggak sudah punya gitu. Jadi tolong diusahakan aja. Jadi jangan sampai nanti apa
pas waktunya udah mulai ngerjain bener-bener harus dikumpul minggu depannya, teman-teman nggak ada alatnya gitu. Jadi tolong dipersiapkan dari sekarang. Nah, untuk Stella, monggo. Selamat pagi, terima kasih atas kesempatannya yang telah diberikan. Perkenalkan, nama saya Stella dari NPM 21051010010. Izinkan saya untuk bertanya, apakah nanti akan ada tugas yang di mana hasil tugas tersebut perlu dikumpulkan ke lokasi UPN? Jika ada, akan diberi waktu berapa lamakah untuk pengirimannya? Sehingga untuk teman-teman yang berdomisili jauh dari lokasi UPN bisa mempertimbangkan. Cukup sekian pertanyaan dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih. Iya, terima kasih Mbak Stella. Ya, ini saya menjawab ya. Jadi untuk pengumpulan itu biasanya kita memang ada pengumpulan hard copy. Jadi itu dikirimkan di UPN langsung. Jadi dikirim aja. Nah, ini biasanya nggak setiap minggu kita kirimkan gitu, nggak gitu. Jadi pengumpulan setiap mingguan itu biasanya akan bersifat file scan ataupun juga foto yang representatif ya, jadi jangan asal difoto doang gitu. Nanti platformnya itu bisa dari Google Classroom ataupun e-learning, jadi tergantung dengan dosen masing-masing. Nah, nanti di akhir semester atau di ujian tengah semester dan juga UAS itu baru nanti dikirimkan gitu. Nah, yang dikirimkan tuh biasanya lebih bersifat gambarnya ya. Jadi kalau maketnya atau mungkin trimaternya nggak usah dikirim, nanti bingung nanti kita naruh di mana gitu. Jadi untuk hard copy-nya biasanya kita kumpulkan di akhir untuk kita cek. Karena biasanya akan ada sedikit perbedaan. Oh, kelihatannya dari scan-scanan bagus gitu, tapi begitu dikirim, wah ternyata chatnya berantakan atau segala macam itu. Kita perlu ngecek. Itu ya Mbak Stella. Apa sudah menjawab? Oke, terima kasih. Nah, ini ada monggo Pak. Yeah. Tidak menutup kemungkinan akan ada kuliah luring ya. Jadi bisa jadi setelah UTS itu kan ada dari instansi mungkin sudah melakukan evaluasi sehingga memang yang pernah saya dengar angkatan 2021-20 ini kan belum pernah ke kampus gitu Bu. Jadi tidak menutup nanti pada tengah semester ada kuliah luring, jadi pelaksanaan tugas di studio bisa jadi memang dilaksanakan sehingga tidak hanya dari luar daerah ya, jadi memang harus ke kampus. Ada kemungkinan seperti itu. Nambahin aja. Ya, berarti alhamdulillah ya, mungkin kita bisa akhirnya bertemu karena kita sudah lama nggak bertemu dengan mahasiswa ya Pak. Ya. Nanti mungkin kita lihat juga perkembangannya ya teman-teman. Jadi kita juga pengennya tidak memberatkan teman-teman dengan harus ngirim setiap minggu atau seperti apa gitu. Jadi nanti kita kondisikan sesuai dengan keadaan ya gitu. Oke. Izin bertanya Bu, untuk cat warna apakah harus sedia watercolor dan cat poster atau bisa salah satu saja ya Bu? Nah ini nanti untuk PA1 itu minimal ada tiga alat gambar itu ya. Jadi itu yang nanti sebenarnya akan teman-teman gunakan juga nanti di Comars gitu. Jadi ini sekali jalan itu alat ini akan teman-teman gunakan dan ini akan teman-teman gunakan sampai minimal semester 3 yang tadi sudah saya sampaikan. Jadi perlu ya untuk punya semuanya gitu. Tapi memang nggak perlu yang lengkap banget, nggak perlu. Jadi yang penting itu warna inti. Warna inti itu apa? Merah, biru, kuning, terus kemudian hitam dan putih. Udah gitu. Itu yang penting. Ya, kalau kita membayangkan mungkin kalau teman-teman yang kuliah di jurusan yang lain seperti di kedokteran atau apa itu biaya nge-lab, biaya praktikumnya jauh lebih mahal daripada kita. Tapi kalau kita cukup itu aja bisa istilahnya. Nah ini kalau untuk ukuran sketchbooknya sendiri untuk sekarang butuh ukuran berapa ya? Untuk sketchbook itu mulai minggu depan itu menggunakan sketchbook yang A3 ya teman-teman. Jadi bisa mulai nanti cari lah ya
yang ukuran A3. Tapi untuk khusus minggu ini dan khusus hari ini kita masih pakai yang A4 aja. Jadi yang ada di rumah gitu. Karena kita tahu teman-teman belum bersiapan gitu untuk pakai yang A3 gitu. Izin bertanya Bu, apakah harus menggunakan sketchbook atau boleh menggunakan buku gambar 200 GSM? Sebenarnya prinsipnya boleh ya, kertas apapun tapi yang dengan ketebalan seperti itu. Cuma nanti dilihat lagi kalau buku gambar itu potongannya rapi atau tidak gitu. Karena biasanya kan kalau buku gambar ada yang jilitannya di tengah tuh. Nah, di jilid tengah itu nanti kalau nyopotnya gimana gitu. Terus kemudian rapi tidak. Kalau memang karena kerapian itu juga satu penilaian, persiapkan sendiri kira-kira kalau segini rapi atau tidak, kalau segini bagus atau tidak gitu. Jadi pantasnya seperti apa gitu ya. Jadi jangan sampai nanti gambarnya sudah bagus ternyata kertasnya ternyata nggak rapi gitu. Jadi kan mengurangi nilai kerapian gitu sebenarnya. Monggo Bu Adibah kalau mau menambahkan. Oke, terima kasih banyak Bu Fai. Ini tapi kebetulan agak tidak berkaitan sama pertanyaan terkait teknis ya. Maksudnya kayak pensil warna atau watercolor yang tadi lagi dibahas. Cuman ini mumpung sudah selesai, agak selesai pertanyaannya ya. Saya mau mengingatkan sedikit terkait nature-nya SPA, bobot, terus kehadiran dan lain sebagainya gitu Bu. Jaga-jaga kalau misalkan ternyata belum disampaikan sama kakak kelasnya. Jadi salah satu hal yang selalu saya ingatkan ke anak bimbingan saya itu adalah jangan pernah tidak mengumpulkan tugas SPA. Tadi Bu Fai sudah menjelaskan kan, kalau memilih tidak masuk hilang 4%. Nah, cuman kalau berbicara sama perata-rataan nilai gitu, kan pada dasarnya nilai ini kita ambil dari tugas-tugas yang Anda kumpulkan dan juga dari keaktifan kelas serta faktor-faktor penilaian lainnya. Jadi misalkan ketika ada satu tugas yang tidak dikumpulkan, misalkan Anda tadinya dapat 100 semua gitu nilainya, tapi ada yang satu yang 0, ketika di rata-rata, akhirnya kan nggak jadi 100. Gitu. Jadi itu yang perlu saya ingatkan ke teman-teman ya. Apapun yang terjadi, misalkan ada kondisi-kondisi yang tidak ideal, seperti yang tadi dibilang Bu Fai, disampaikan saja ke dosennya, misalkan ada sakit atau kendala teknis, itu sampaikan ke dosennya, kira-kira bisa dianggap bisa didispensasi atau tidak, gitu. Terus mungkin beberapa dari Anda mungkin nanti akan kesulitan masih belajar mengadaptasikan mengatur waktu. Prinsipnya kalau di dunia merancang ya, mendesain ya, mendesain itu tidak akan pernah usai. Yang bikin sebuah proses merancang selesai itu adalah deadline. Jadi mari dikumpul noai gitu prinsipnya. Tapi saya yakin Anda pasti bisa lah manage waktu dengan baik, makanya ini saya ingatkan ya. Kemudian tidak jarang ketika Anda asistensi itu ada beberapa revisi-revisi yang perlu dilakukan. Mungkin Anda menemukan beberapa teman Anda bisa menyelesaikan tugas dengan cepat, ada yang tidak, dan itu wajar. Jadi teman Anda itu sudah pernah mengerjakan itu, artinya dia sudah mengejar skill dari waktu-waktu sebelumnya, sehingga beberapa dari Anda harus belajar lebih lama dari beliau, dari teman Anda yang lain itu. Dan itu normal, practice makes perfect. Jangan cepat puas dari hasil karya yang sudah Anda dapatkan. Jadi terus dievaluasi diri, dievaluasi dengan dosen gitu, karena goalnya ini untuk mendapatkan hasil yang terbaik. Karena karya Anda sekarang ini itu menjadi portofolio yang kayak ini kalau di T-Commerce ya disampaikan sama Pak Erwin ya. Portofolio yang juga sebenarnya itu portofolio digunakan untuk waktu ngelamar kerja nanti. Gitu. Ya, karena itu kan merepresentasikan kemampuan Anda. Jadi practice makes perfect, jangan pernah cepat puas. Terus jangan lupa Anda harus memastikan kehadiran Anda minimal berapa ya Bu Fai ya? 80 atau 70% saya lupa. 80 Bu Adibah. 80 ya, 80%. Jadi Anda bisa memantau kehadiran Anda kalau nggak salah di
di Siamik, mungkin kalau di mahasiswa Siamik ya. Kalau ketika mau UAS, pastikan kehadiran Anda di atas 80%, karena kalau di bawah itu Anda tidak bisa mendaftarkan diri di UAS, sehingga berpotensi tidak lulus. Karena nilainya kalau misalkan Anda nggak ikut UAS, Anda nggak bisa disetorkan nilainya. Istilahnya kalau kita tuh dicekal, nggak bisa masuk nilainya. Jadi pastikan kalau kehadiran Anda memenuhi persyaratan untuk mengikuti UAS gitu. Mungkin kurang lebih gitu aja Bu Virus, mumpung ingat soalnya. Ya, terima kasih Bu Adibah sudah diingatkan. Jadi benar ya yang disampaikan Bu Adibah ya. Emang kehadiran dan juga ini penting banget. Jadi teman-teman kalau ada kendala sekali lagi kita sampaikan untuk selalu koordinasi dengan dosen kelas masing-masing ya. Sudah ada grup kelas juga, kalau memang sungkan atau seperti apa bisa ke dosennya langsung atau japri atau seperti apa gitu. Jadi jangan sampai nanti kendala ini kemudian nanti mempengaruhi kegiatan akademik teman-teman tuh, kan eman banget gitu loh rasanya. Eman, jadi kayak sayang banget gitu. Nah, mungkin ini pertanyaan lagi nih, rekom watercolor untuk maba. Saya tuh kalau ngomongin merah tuh sebenarnya sungkan ya gitu, cuman tapi paling tidak itu tidak yang harganya 16 ribuan. Ini saran dari saya ya, karena biasanya kalau yang harganya segitu itu pasti kualitasnya nggak bagus gitu loh. Jadi sama banyak banget merek yang bisa dipakai, mulai dari kalau saya pribadi lebih suka yang pencatatan sih, tapi sekarang saya mencoba untuk pakai yang kering gitu, kayak koi itu, tapi kan koi mahal banget ya. Jadi teman-teman bisa pakai yang ya mungkin pentol atau mungkin apa gitu. Jadi cari yang konsistensinya pekat ya. Jadi jangan sampai kalau watercolor itu teman-teman cari yang encer. Jadi kan kalau dulu saya pernah tuh beli waktu SD yang berapa 2 ribuan, 5 ribuan tuh dikeluarin gini, keluar airnya dulu daripada catnya. Nah itu yang janganlah gitu ya. Teman-teman bisa tahu sendiri lah kira-kira yang kualitasnya, gambar saya walaupun misalkan jelek tapi kalau pakai ini berasa kayak gambarnya Picasso atau apa. Nah itu silakan cari yang seperti itu. Tapi sesuaikan dengan kemampuan finansial masing-masing. Jadi jangan maksa. Jadi nggak perlu yang sangat bagus banget. Aku beli yang koi gitu, nggak perlu gitu. Jadi yang penting itu adalah skillnya gitu ya. Untuk asistensi nggak ada batasan ya sebenarnya. Jadi silakan langsung ke dosen pembimbing masing-masing, dosen kelas masing-masing untuk asistensi. Jadi selama disampaikan dengan sopan di jam kerja, insya Allah sih Bapak Ibu siap ya untuk mengasistensi dan membimbing teman-teman kayak gitu. Oke, Mas, ada yang mau ditanyakan lagi? Kalau enggak, saya lanjut ke kegiatan kita hari ini. Oke, nggak ada. Oke, saya anggap nggak ada. Baik, untuk studio kita hari ini, kita mulai jam berapa ini? Jam 9 ya, saya sampaikan. Jadi nanti jam 4 silahkan dikumpulkan. Nanti setelah ini teman-teman bisa masuk ke room breakout Zoom masing-masing. Jadi nanti asistensinya bisa di situ oleh dosen pembimbing masing-masing. Jadi teman-teman nggak harus on cam terus atau harus Zoom terus, enggak. Tapi kita semua untuk hari ini bisa available untuk membimbing teman-teman gitu ya. Nah, untuk yang pertama kita perlu tahu kemampuan teman-teman dan skill teman-teman. Maka itu untuk hari ini kita namakan kegiatannya adalah entry skill. Jadi, nah ini kebetulan saya ini ya kadang-kadang suka mendengarkan lagu indie gitu. Jadi kemudian kayak terpikir gitu. Ada satu lagu dari Dialog Dini Hari itu tentang rumahku. Nah itu mungkin kayaknya bisa untuk mengantar kita hari ini melaksanakan entry skill. Teman-teman melaksanakan atau membuat sketsa dengan tema tentang rumahku ya, karena memang sekarang kita juga pandemi, ada di rumah juga. Kalau mau sama dengerin lagunya Dialog Dini Hari juga boleh gitu ya. Dikerjakan pada kertas A4 sebanyak 2 lembar. Saya yakin di rumah pasti ada dong A4.
Kalau nggak ada berarti ke fotokopian dekat rumah, cari yang A4 yang pasti ada lah. Yang bersih ya, jangan yang folio loh ya, jangan ada yang ada garisnya. Jadi kertas biasa aja A4. Terus kemudian alatnya bebas ya, boleh. Kalau yang ada sekarang pensil 2B ya pakai pensil 2B. Kalau yang ada sekarang bolpen ya pakai bolpen. Kalau yang sekarang ada krayon ya pakai krayon atau apa segala macam. Bebas ya. Gitu. Dikumpulkan pada pukul 16.00 masing-masing ini sesuai dengan dosennya ya. Jadi mungkin nanti ada yang dikumpulkan lewat via Google Classroom atau mungkin WA atau apa gitu. Jadi silakan nanti habis ini koordinasi dengan dosen kelas gitu. Alat gambarnya bebas ya, tadi sudah saya sampaikan. Kemudian sertakan narasi tentang sketsa tersebut minimal 150 kata. Pasti ada dong yang kalian gambar terus kemudian ada yang mau diceritakan dari gambar itu. Nah, itu yang teman-teman perlu tuliskan. Minimal 150 kata. Singkat kok sebenarnya, cuma satu paragraf ya, 150 kata. Nah, ini yang nanti teman-teman harus selesaikan sampai jam 4 sore. Jadi jam berapa? Jam 9 ya sampai jam 4. Waktunya cukup panjang. Gitu. Terus kemudian yang kedua. Jadi seperti yang tadi sudah saya sampaikan, ada 2 kegiatan setiap studio, yaitu kegiatan saat studio, yang mana sekarang itu teman-teman akan sketsa. Terus kemudian yang kedua, yang akan teman-teman lakukan di minggu depan, itu adalah presentasi kelompok. Nah, presentasinya tugasnya mudah ya. Tugasnya adalah membaca buku referensi. Jadi silakan teman-teman cari mulai dari sekarang dan akan dikumpulkan minggu depan. Nah, ini syaratnya. Jadi tugas diskusi dan presentasi ini terbagi dari 2 sesi. Yang pertama adalah teman-teman membaca mandiri buku babnya unsur rancang saja. Jadi hanya unsur rancang saja untuk minggu depan. Dan kemudian satu kelas ini silahkan dibagi menjadi 3 kelompok ya. Jadi ini tugasnya itu kelompokan. Ya udah enak banget. Nah, teman-teman bisa kelompokan untuk mengerjakan tugas ini. Dibaca masing-masing dulu, kemudian didiskusikan di kelompok. Kemudian nanti di minggu depan sebelum kelas ya. Jadi kelasnya kita mundur 1 jam di jam 9. Nah, nanti teman-teman di jam 8 sampai jam 9 minggu depan itu diskusi dan presentasi dulu dengan dosen kelas masing-masing. Jadi ada yang terkait dengan unsur rancang atau apa. Nah, nanti akan ada materi di pukul 9 itu tentang unsur rancang itu. Jadi teman-teman diharapkan baca dulu. Jadi jangan sampai itu kita kalau kuliah itu kita nggak baca dulu, terus pokoknya nerima aja gitu. Dosen yang ngomong apa. Nah, itu nanti sama kayak SD, SMP, SMA itu kan gitu. Kita nggak tahu materinya apa, nggak belajar dulu, terus pokoknya dikasih hari itu yang masuk. Enggak. Jadi kita harapkan kalau berkuliah itu, ya kita baca dulu referensinya, ada yang nggak paham, ada yang nggak jelas, kita diskusikan di kelas. Gitu. Jadi tugasnya untuk minggu depan. Jadi satu kelas itu dibagi 2 kelompok ya. Jadi hanya itu saja sebetulnya. Nah, ini materinya nanti akan diberikan dosen kelas masing-masing ya. Jadi nanti materi ini akan disebarkan ke teman-teman juga. Jadi biar nggak bingung. Oke, sampai di sini. Untuk tugasnya apa demo ditanyakan? Oke, saya anggap nggak ada ya. Jadi nanti silakan teman-teman bisa ke room Zoom masing-masing breakout room. Jadi di breakout room ini kalau teman-teman lihat sudah ada kelas masing-masing ya. Jadi ada kelas A, B, C, D, E, F, H, I, J, K. Nah, ini silakan teman-teman join di situ. Terus kemudian nanti mulai mengerjakan tugas hari ini ya. Oke, mungkin dari saya seperti itu. Mungkin dari Bapak Ibu yang lain ada yang ingin ditambahkan mungkin? Halo, Ya, Bu monggo Fairuz. Pak. Assalamualaikum. Sedikit Waalaikumsalam. menambahkan, jadi kalau di kelas offline, ya di kelas, setiap kali PA itu kita itu di kampus. Jadi harapannya mungkin adik-adik mahasiswa di sini di rumah ada orang tua di situ, misalnya kok
anak ini kok koyo agak nganggur gitu ya, agak ngapa-ngapain, gambar-gambar segala macam. Mohon bantuan untuk memberi pengertian ke orang tua bahwa PA itu perancangan itu ya seharian gitu ya. Sehingga misalnya ada suruh bantu ini, bantu itu, mungkin agak ditunda ke jam istirahatnya atau gimana. Jadi itu sih yang bisa saya sampaikan. Nyatanya pun ketika kuliah itu ya full di kampus. Jadi jam belajarnya, karena latihan ini namanya skill ya, skill menggambar, skill merancang itu perlu dilatih. Itu saja, Bu. Ya, terima kasih Pak Askia. Ya itu benar ya teman-teman. Jadi emang karena perkuliahan kita tadi kan sudah saya sampaikan ya, jam 8 sampai jam 4 sore. Jadi minimal bertapa dulu di kamar gitu jam 8 sampai jam 4 gitu. Nanti kalau keluarnya ya waktu mau makan siang gitu ya. Jadi kalau bisa Anda bertapa dulu lah, karena ada 2 sketsa yang perlu diselesaikan. Sketsanya diberi warna atau tidak? Alatnya bebas ya, tadi sudah saya sampaikan, boleh hitam putih boleh. Kalau memang ada alat warna, supaya ini kan namanya entry skill ya, jadi tolong tunjukkan skillnya teman-teman sampai sejauh apa sih. Jadi jangan cuman yang kayak apa, udahlah aku pokoknya gambar pokoknya dikumpulin. No, nggak gitu. Jadi tunjukkan skillnya teman-teman sampai mana, biar apa? Biar dosen itu bisa membantu mengakses dan juga mengasis teman-teman gitu. Jadi jangan sembarangan gitu. Jadi kan hari ini juga udah ada penilaian tuh, udah berapa persen. Nah, itu teman-teman perlu untuk memperhatikan itu juga. Gitu. Ada pertanyaan lagi. Yang di sketsa itu di bagian rumah tertentu atau bagaimana? Silahkan bebas menginterpretasikan ya. Jadi tentang rumahku itu kan macam-macam ya. Rumah itu bisa jadi rumah yang ditinggali, bisa jadi rumahku itu adalah pacarku atau apa, ya, terserah gitu. Silahkan gunakan interpretasi teman-teman sendiri tentang tema ini gitu. Boleh terserah gitu. Nah, nanti untuk lebih jelas dan detailnya silahkan ke dosen kelas masing-masing yang untuk mengarahkan gitu. Dan nanti pengumpulan juga tetap di dosen kelas masing-masing ya. Jadi kita nggak ngumpulin di kelas besar seperti ini. Kelas besar ini hanya untuk pemberian materi mingguan gitu. Nah, untuk penilaian, kemudian asistensi, terus kemudian, Bu, boleh nggak aku sket yang ini? Nah, silakan nanti ke dosen kelasnya masing-masing ya. Karena setiap dosen nanti akan memiliki arahan untuk teman-teman. Gitu. Untuk narasinya ditaruh di balik kertasnya ya. Nanti kalau dikumpulkan berarti difoto dua-duanya. Gitu. Jadi di depan sama di belakang gitu. Nah, nanti kalau misalkan pengumpulannya di e-learning, nah teman-teman nanti bisa menuliskan itu di kolom pengumpulan gitu. Jadi nanti untuk narasinya nanti silakan untuk teknisnya bisa menghubungi dosen kelasnya gitu. Izin bertanya Bu, tadi kan disuruh menyiapkan 2 kertas A4, jadi kita buat 2 gambaran ya, sama narasinya 1 apa keduanya? 1 gambar 1 narasi ya, jadi silahkan disesuaikan gitu. Jadi gambarnya 2 berarti narasinya juga 2 gitu. Terus kemudian prinsip selanjutnya untuk 2 lembar tersebut apakah tidak bolak-balik dan di kedua lembar tersebut harus ada sketsanya atau di lembar kedua untuk menuliskan narasi. Nah, seperti tadi udah saya sampaikan ya. Jadi lembar pertama itu gambarnya, baliknya itu narasinya. Jadi berarti Anda mengumpulkan 2 lembar bolak-balik gitu. Yang lembar depannya gambar, lembar belakangnya adalah narasinya. Gitu. Untuk kop nama garis tepi sementara ini kita bebas dulu. Jadi teman-teman nanti kesepakatan di kelas mau ditaruh di mana namanya gitu kan. Kita belum ada tentu kop. Jadi ini benar-benar masih pengen tahu teman-teman skill untuk menggambarnya sampai mana gitu. Ini masih agak bebas ya untuk pertemuan pertama ini. Jadi kita nggak mau mempersulit teman-teman. Alatnya juga gitu. Kalau adanya bolpen ya bolpen. Kalau adanya di rumah adanya cuma bolpen 1 di bawah bapakku, Bu. Aduh, pusing saya kalau kayak gitu pertanyaannya ya. Jadi silakan dicari aja alat apapun yang teman-teman bisa. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi?
Nggak ada. Oke, mungkin dari Bapak Ibu dosen sudah cukup atau mungkin ada yang mau ditambahkan? Ya, Cukup. baik, Oke, baik, saya rasa mungkin sudah cukup ya, teman-teman. Itu tadi yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan sedikit bisa bermanfaat ya untuk hari ini. Dan teman-teman dipersilahkan untuk mengikuti kelas Zoom breakout di kelas masing-masing. Nah, di sana nanti Bapak Ibu dosen akan membantu mengarahkan terkait juga dengan tugas hari ini ataupun tugas minggu depan. Jadi oke, mungkin saya persilahkan dulu. Saya tutup untuk kelas besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa ya dikumpulkan jam 4 ya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu Fairuz. Terima kasih, Bu. Terima kasih Bu. Terima kasih, Bu. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Kelasnya kurang atau enggak ya? Ini yang masih di sini karena dosen walinya nggak ada atau karena kelasnya kurang? Atau butuh kelas L? Kalau dari kelas saya itu Bu, kata Budian koordinasinya jam 10. Nah, maksudnya ke Bu. Iya, apa? Nah? Kelas ABD atau apa gitu? Saya kok nggak bisa join ya? Nggak bisa masuk kelas kah? Pak Askia sudah masuk? Oh, kayaknya perlu di-assign itu Pak Erwin. Pak Erwin kelas K ya? Iya. Saya Iya. masukkan Pak. Soalnya saya sendiri nggak bisa assign diri saya sendiri juga. Iya, aku ya nggak bisa. Oh, berarti harus ini ya? Salah setting berarti aku tadi. Sorry. Tak pikir nulis. Pak Askia kelas K juga ya? Iya. Kelas E juga Bu Fai. Nah, Pak Askia udah Bu, ini masuk. kelas berapa? E. Kelas apa, Bu? Kelas E. E. Oh, Bu, ini kelas E, Bu. Bentar, Bu. Kelas E. Sip, sudah, Bu. Nggak bisa join. Nggak usah, online. Bentar, makanya. Aku masuk di kelas C caranya gimana ya? Buka pintu, masuk terus ditutup gitu apa? Iya. Iya, Bu. Kelas C ya, Bu? Oh, sebentar, Bu. Iya. Bu, mungkin itu, Bu. Boleh kalau co-hostnya bisa hostnya bisa diberikan ke ini mungkin, Bu. Aku bukan host. Hostnya Bu apa ya, Bu? Nggak tahu hostnya siapa. Enggak, ini sudah join di Loh. kelas K, tapi kok masih di ruangan ini ya? Loh, iya tuh, Bu. Pak, loh. Kok bingung ya? Apa harus live ya?
Iya, Pak. Coba mungkin itu, Pak. Ini dulu, lift dulu baru ini nanti saya masukkan. Berarti ki aku N ya, Mbak. Aku juga N ya. Iki tulisannya enggak lift tapi N. Oh, Oh, hostnya ini Jangan, Bu. iki. Bu. End meeting mati semua. Oh, lah terus ini pilihannya 2. Ya, ya. Ini kelas A ada yang udah berhasil masuk. Ini sih saya belum bisa masuk kayaknya itu. Butuh dia apa 8, Fai? 9 itu. Berarti Berarti di-assign satu-satu berarti. wow. Loh, tapi iki. Oh, oke. Aku juga iso mlebu. Padahal tadi aku milih opsinya biar bisa masuk dewe. Apa salah Iya. ya? Terus gak apa-apa. Ini move. Itu move. Angel lagi. Jadi udah mulai masuk. Beratnya udah masuk. Coba sih aku masuk ke mobil. Iya, ada beberapa yang belum bisa masuk sih. Aku juga nggak bisa sih masuk kelas A. Udah di-assign sih sakjane, cuman kok ini ya. Kita masuk lewat HP aja deh. Udah, aku udah bisa masuk tadi. Oh ya? Iseng aja keluar lagi. Ini tinggal 17 yang di luar. Karena tadi aku jadi kayaknya aku pakai HP. Ya wis, tak masuk dulu ya. Bye. Ini kurang Abu. Oke. Abu Farid bisa nggak ya? Aditya ini belum join juga. Terus siapa lagi ya? Tak absen dulu lah.
Iki koyo padha gambar kabeh. Loh ini join apa keluar sih? Iki sing liyane wis gambar koyo. Sing liyane udah gambar semua. Ya wis guys, live aja. Nice.